Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadar. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Itu ada taliyung lah anunya. Jadi difotokopiakan tuh. Dapatnya sepalih lah. Itu karena hanyar dibagi dan karena taliyong kita liyong dulu sekali. Karena insya Allah Senin kaina supaya dipelajari dulu ya kalau yang mana taliyongnya supaya jangan bingung. Jadi kita baca yang sesudahnya aja dulu. Halaman 15 tuh nah. Nasihat Allah tentang Al-Quran. Itu karena yang taliyong itu kita baca insya Allah subuh Senin kaina. Pian baca-baca dulu dipas-pasakan yang mana yang taliyong. Halaman 15 nasihat Allah tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dapat ya lah. Yang nomor 33 tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi. Kalau bemandak di situ kitaballah. Bemandak itu artinya bahinak dan disukunkan. Kalau bahinak, kalau bemandak bahinak tapi disukunkan, tapi disambung. Salah. Kitaballah wa aqamu aja. Langsung apa? Kitaballah wa aqamu kada bahinak-hinak langsung disambung. Salah juga. Jadi cara-cara membaca Quran ini walaupun kita sudah misalnya beanakan, nah tuh jangan supan belajar. Bakarinah belajar 3 mata lah ya kalau. Picak sebelah teh. Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Atau mun diartikan secara kata per kata dulu lah. Sirran wa alaniyatan. Nah itu kalaunya dibaca bujur-bujur bertajwid sirrau wa alaniyatan. Ya kalau sirrau wa alaniyatan mun disambung wa alaniyatay yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, itu kurang lebih kayak itu tuh. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan mendirikan sholat, maksudnya 5 waktu, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, ada yang wajib, ada yang sunnah, yang nafkah ini, baik secara diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan, arti perniagaan perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi pertama tadi ada dalam sehari semalam kita membaca Quran, wiritan ya kita. Jadi di sini Tuhan menyuruh kita berisi wiritan, yang wiritan itu diambil dari Al-Quran. Sebagaimana itu disanding dengan aqamus shalah, mendirikan sembahyang 5 waktu itu sudah jadi wiritan. 5 waktu itu kada kau ditinggal. Imbah itu pulang wiritan yang ketiga, ba'infaq. Sebahagian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pun diulah wiritan juga. Jadi ada 3 perkara di sini yang kita disuruh
berisi wiritan pertama membaca Quran. Yang kedua 5 waktu sudah jelas wajib. Nah yang ketiga babari-bari sebahagian sedikit. Nah, babari-bari ini kada sama ukurannya, tergantung kita kemampuannya kada sama. Jadi yang mana misalnya orang sugih banyak bisi harta, kada kawa babari-bari mau pati gaya orang miskin. Jangan. Nah orang miskin sedikit juga kemampuannya, jangan juga mau pati gaya orang sugih. Babari-bari. Jadi sesuai lawan kemampuan. Ingat mana tangan kawa menjangkau, ingat situ yang jelas sama-sama menjangkau. Nah itu tuh jangan kada menjangkau. Sebab kebaikan fadilat itu kita yang menjangkau. Mun kita kada menjangkau, orang kada menjolong. Yang penting sama-sama menjangkau. Cuma ingat mana kau menjangkau, ingat situ. Nah. Dan terang-terangan mereka itu, arti terang-terangan itu niat mereka itu semata-mata ikhlas mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala bagi mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi Tuhan ini model kayak menyindir sidin, maksudnya menyuruh. Jadi ada 3 perkara yang kita jangan sampai kadada isi wiritan. Mun sembahyang sudah ada wiritannya kita ya kalau 5 waktu. Imbah itu pulang membaca Quran. Nah, membaca Quran ini ada 2 pilihan. Nah, pilihan yang pertama dari mulai pamulaan lambar pertama Fatihah baca sehari salambar atau setengah lambar kah. Karena isuk itu pulang, waktunya ditentuakan. Misalnya Mbak Asar misalnya ada waktu lapang. Karena isuk Mbak Asar pulang, saparapat lambar, isuk Mbak Asar pulang, saparapat lambar. Karena pas paparak mati tamat. Sampai kul a'udzu birabbin nas, saklanya isuk tajak yang bendera ada juga tamatnya. Nah, itu. Nah, kalau orang-orang salafus salih baharin itu barat kita menuruti. Nah, orang-orang salafus salih itu barat menuruti kayak bukan para sahabat tuh seminggu sekali tamat. Ada yang menamatakan tiap malam Jumat, ada yang menamatakan tiap malam Kamis. Seminggu tamat, seminggu tamat. Nah, bubuhan yang salih yang standar itu sebulan tamat, itu salih standar. Nah, kita kada bata tamatan ya kalau wani mati kada bata tamatan. Artinya sampai mati itu kada bata tamatan. Nah, lalu itu solusi yang cara yang pertama. Amun kada kawa kita cara yang pertama, ambil cara yang kedua. Jadi Nabi pun memadahi juga aja Nabi baca di antara ayat-ayat Quran itu diulah wiritan. Maka kita dianggap sudah mengamalkan Quran juga, artinya membaca Quran juga. Di antara wiritan yang di Al-Quran yang kita disuruh Nabi membaca itu banyak benar. Yang kayak tiap malam Jumat membaca surah Yasin misalnya. Nah, lalu tiap malam Jumat aja misalnya itu wiritan juga, tapi belum maksimal. Naran wiritan ini hari-hari. Nah, ada yang mengamalkan surah Tabarak, ada yang mengamalkan surah Waqiah, tasarah aja. Ada yang mengamalkan ayat kursi, Quran jonarannya cuma hari-hari, maka disebut wiritan. Amun seminggu sekali seperti orang yang makan seminggu sekali. Pian tahan dah makan seminggu sekali. Kada tahan ya kalau kan kita ini makan hari-hari. Sama nang kayak roh kita tuh perlu pemakan juga. Sebagaimana jasad perlu pemakan, roh kita pun perlu pemakan. Apa pemakan roh? Ibadah-ibadah. Di antara ibadah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini jaka ibarat pemakan bagi roh sangat bergizi. Lamak roh bila mengamalkan membaca Al-Quran. Termasuk asupan yang bergizi bagi roh di Al-Quran. Nah, terserah kita yang mana kita memilih. Nah, tapi Nabi sudah memadahkan bilang siapa membaca ini ya Nabi, nah kita pilih kayak itu. Itu tata cara kita hendak mengamalkan atau mewiritakan Al-Quran. Cuma yang paling penting ikhlas
Itu yang paling penting benar. Jadi ba'amaliyah ini apa aja yang penting ikhlas. Apalagi membaca Al-Quran. Wajib hukumnya ikhlas. Apabila membaca Al-Quran kada ikhlas, nah kena Al-Quran yang melaknat kita. Kan Nabi sudah memadai betapa banyak Nabi kena di akhir zaman orang yang membaca Quran tapi Quran melaknatinya. Itu kenapa garang alasannya? Karena kada ikhlas. Sebab di Quran kita disuruh mukhlishina lahuddin, disuruh ikhlas. Sekalinya kita membaca hari-hari surah kan artinya surat dari Allah. Ada isinya perintah hari-hari kita baca suratnya. Tapi kadang kita amalkan maksud dari surat itu hari-hari dibaca. Ini Tuhan ini pintar kah? Nang kaya Tuhan, kaya pian bisi bos pian berdiam di Jakarta, kita di Palangkaraya anak buahnya nih. Betulis surat bos tadi mengirim surat. Nah, sampaikan anak buahku aja oleh disampaikan sampai ke kita baca perintahnya. Perintah bunyi surat dari bos Jakarta nih. Tabasiakan kabunku yang di belakang rumah nyawa. Tabasiakan kabunku yang di belakang rumah nyawa. Nah, kita baca hari-hari tabasiakan, maka belagu pulang. Bagus belagu ada Bapak, bagus aja belagu tuh. Tabasiakan. Isuk kena baca pulang. Tabasiakan kabunku. Ya. Hari-hari kita baca tapi kita kadang-kadang tabas kabun belakang itu. Nah, lalu Quran ini munyak lawan kita. Bahkan malaknat lawan kita. Nah, nih kita takutannya nih. Jadi tujuan Quran itu ada bukan hanya dibaca tetapi diamalkan isinya. Karena Quran ini luar biasa, fadilatnya ganal, membacanya aja gin berpahala. Itu maksudnya. Membacanya aja gin berpahala. Nah, maka disuruh kita kayak apa cara mengamalkan Quran? Belajar ilmu Quran. Ilmu Quran bukan yang ilmu Quran yang lebih meluas. Kalau belajar ilmu Quran lebih meluas itu fardu kifayah aja. Belajar maksud dari kandungan Quran. Para ulama pun sudah berpikir, jihad sudah berpikir, sudah ulama-ulama madzhabul arba'ah itu berpikir, kenapa garang maksud mempelajari kandungan Quran? Oh, sekalinya nang kayak ini. Hasilnya memutuskan ijma' ulama yang maksud mempelajari kandungan Quran adalah belajar tauhid sifat 20, belajar fikih, belajar tasawuf. Nah, jadi kalau mempelajari 3 macam ini hakikatnya mempelajari kandungan Al-Quran. Kalau kita hendak kembali kepada Quran, kembalilah kepada sifat 20, fikih dan tasawuf. Itu yang dimaksud kembali kepada Al-Quran. Ini menurut para ulama yang wali-wali. Jangan cipian salah paham. Kembali kepada Al-Quran ya. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran, kan ada slogan kayak itu. Lalu pian nukar Quran terjemah. Masalahnya kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lalu nukar Quran terjemah, nukar hadis terjemah, baca terjemahnya. Kayak itu kah hukumnya? Ujar. Nah ini cagar sesat nih. Ulun hakul yakin sesat cagarnya orang itu. Mun kada belajar lawan berguru. Nah, jadi mempelajari kandungan Quran, pelajari 3 yang fardu ain. Karena mempelajari 3 yang fardu ain ini sudah hasil ijma' ulama memahami Quran itu sendiri. Kayak apa garang supaya kita jangan keluar dari menyimpang, jangan sampai menyimpang, jangan sampai keluar dari ajaran intisari Al-Quran, maka para ulama mempermudah. Kadang-kala kita memahami Quran karena ilmu kita terbatas, lalu jadi para ulama ini aja masaknya sudah nah, pelajarin ini nah. Tauhid, bila nyawa bujur tauhidnya, nyawa mengamalkan intisari Al-Quran. Bila nyawa bujur fikihnya, mengamalkan kandungan Al-Quran. Bila bujur tasawufnya, mengamalkan Al-Quran. Apa lagi? Itu yang dimaksud mempelajari Al-Quran atau isi kandungan Al-Quran. Nah, tapi di samping itu kita disuruh pulang oleh Allah Ta'ala berisi wiritan Al-Quran sebagai kenang-kenangan. Dan karena Al-Quran adalah kalam terbaik. Jadi kalau ada kena ujian nasional, apa ucapan yang paling baik? Ucapan Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Membacanya aja berpahala. Sahuruf pahalanya 10 ganda. Sahuruf
Bismillah bi, pian membaca bi ini tuh hanya nah. Bi aja pian. Nah 10 tuh aja malaikat. Sekalinya bisul aja pian. Tak kalah malaikat. Dikira malaikat nak membaca bismillah tadi. Ya malaikat ini mau lurut aku aja. Sekalinya bi aja pulang. Paham ya, aku aja malaikat ada hadapan aku nulis. Sekalinya bujur-bujur bismillah. Nah, kada tulis malaikat sesekali. Makanya bujur-bujur. Nah jadi sedangkan mengamaliyahkan Al-Quran atau membaca wiritan Al-Quran supaya jadi wiritan nih Al-Quran nih lah, supaya jadi wiritan itu ada 2 kategori manusia. Pertama ada wilayah derajat, yang kedua ada wilayah hasanat. Nah, kita baca Quran, nah, Tuhan tuh menilai meliwat anak buah sidin yaitu malaikat. Oh jaru malaikat nih orang ini membaca Quran wilayahnya wilayah derajat. Oh yang seikung ini wilayah hasanat. Apa garang wilayah derajat? Nah wilayah derajat itu bila kita mengamalkan Quran tapi masuk kategori wilayah derajat, kita makin parak lawan Tuhan, makin dekat akhirnya sampai ma'rifat kepada Allah. Ada juga wilayah hasanat. Wilayah hasanat kita sekadar dapat pahala tuh, alhamdulillah syukur. Sekadar dapat pahala. Kenapa sampai ada yang derajat? Nah derajat ini pahala dapat, parak lawan Tuhan dapat. Kalau hasanat tadi pahala aja dapat. Mun parak kada artinya masih orang jauh aja kita. Orang jauh. Dar bikin orang jauh. Bila Tuhan babari-bari, maulah menjadi orang terjauh, yang tak parak lalu dibari. Maka orang yang parak lawan Tuhan, hatinya itu tempat Tuhan menyimpan rahasia-rahasianya. Nah, orang yang derajat ini berat sedikit baca Qurannya itu terberat. Nah, kita nih ambil yang hasanat aja gini ya, kalau arti hasanat nih minimalnya kita beradab minimal. Amun derajat tuh maksimalnya, adabnya maksimal. Ada kita nih maksimal kada, minimal kada. Napa aja? Asam kamal. Kada membaca. Nah, jadi mun kawa kita minimal barang ada beadab membaca, sebab bila kita kada beadab itu menghilangakan pahala membaca Quran. Yang paling pamulaan minimal membaca Quran itu supaya kita ada pahalanya, jangan berdosa. Nah, sambil belajar tajwid. Amun belum belajar tajwid, sambil belajar tajwid. Jangan sampai semangat menggebu-gebu membaca Quran hari-hari tapi kada ingat belajar tajwid. Asal baca aja, asal ranjah aja, atau kada boleh, haram hukumnya. Amun kita sambil belajar ternyata tak salah, malah pahalanya 2 lipat ganda, banyak. Jadi kada salahnya, kada ruginya orang belajar tajwid itu. Tajwid yang belajar berdahulu. Karena bila pian sudah tajwid paham, suara pian bagus, hanya pian belajar balagu. Sebab membaca balagu mengaji ini Nabi ketujuh juga. Asal tajwidnya sudah tuntung. Jangan sampai pian karena nafsuan berdahulu balagu. Tajwid barang aja. Masalahnya orang ketujuh mendengarin balagu ini aja. Nah, lalu rusaklah bacaannya, haram hukumnya. Kita tuh sudah tahu bila membaca salah, ada mau belajar, haram hukumnya baca Quran. Kenapa haram aja? Merusak arti, merusak makna. Karena Quran tuh huruf tapanjangi aja sudah berubah arti. Tapanjangi. Akala artinya makan inya. Kalau pian panjangi akala memberi makan inya, berubah arti. Akala dia sudah makan. Kalau pian panjangi, karena pian sambil berpikir, kala dia memberi makan, berubah pulang artinya ya. Kalau tak panjangi alif aja sudah berubah arti, itu Quran. Hati-hati. Ya bisa gara-gara kada belajar, hendak seseorangan aja orang bahasawin apa nih, otodidak. Kada kawa otodidak itu. Urusan Quran kada kawa yang didak-didak segala macam itu, kada kawa. Bujur-bujur guru itu mendengari bacaan kita. Nah, terutama yang wajib mau belajar surah Fatihah, tajwidnya belajar.
Lawan kawan bisa belajar lawan kawan. Nah, jangan sampai semangat tinggi membaca Quran tapi kan sambil belajar. Nah, di situ kena Quran tuh sarik malaknat karena cara membacanya itu salah. Itu satu dulu yang minimal ya kita. Nah, yang kedua, supaya kita tadi ada pahalanya, jangan sampai kada ikhlas. Nah, ini minimal juga nih kata aku ditinggal nih. Yang ketiga, menutup aurat. Becawat. Baca Quran becawat. Sambil galing-galing berabah becawat, itu haram hukumnya baca Quran. Imbah nintu pulang mandi wajib dulu. Kada boleh belum mandi wajib baca Quran. Kalaunya membacanya tapi belum mandi wajib, haram hukumnya. Kalaunya membacanya sudah mandi wajib tapi belum berwudu, membacanya tuh boleh aja, kada apa-apa. Belum berwudu tapi membaca aja, jangan menjapai. Nah, amun menjapai, mun belum berwudu gin kada boleh menjapai. Ini maka sudah kada berwudu, kada mandi wajib, salawar handap pulang. Darak membawa Quran kada boleh nih toh. Jadi Quran itu ada peraturannya. Menjapainya berwudu, kada boleh hadas besar. Walaupun ini misal pianlah, walaupun sahuruf atau sakata misalnya bismillah. Ada tulisannya bismillah itu di kertas. Andakan di meja, pian japai tulisan bismillah tadi tuh di kertas tadi. Nah, pian japai, pian belum mandi wajib, haram hukumnya. Kada Qur'annya tuh. Kada aja, aku berniat menjapai kertasnya aja, tetap haram. Walaupun pian japai kertasnya aja, kada huruf tulisannya, tetap haram. Papan tulis, bertulisan ayat Quran di situ, seayat dua ayat. Yang guru tadi kada ingat mandi wajib. Malah jadi murid misalnya kada ingat mandi wajib. Nah, di papan tulis tuh kada ada tulisan yang lain kecuali hanya ayat itu aja. Papan tulisnya pun dijapai hukumnya haram. Mun hendak kada haram, tulisi dulu tulisan-tulisan yang lain di situ. Hanya boleh kita menjapai papan tulisnya itu. Nah, pian beisi tas nih khusus Quran. Khusus Quran. Pian andak Quran dalam situ, pian membawa tas ini dalam keadaan belum mandi wajib, maka hukumnya haram. Kecuali tas nih, itu tas naramnya sambatannya koper kah? Koper itu kan kurang pergaulannya pula. Nah, tas ganal misalnya isinya macam-macam. Parang mandau ada di situ. Cangkol ada juga. Lengkap di situ, Quran ada juga, lengkap berataan. Pokoknya cakai berbibinian tuh make up segala make up ada di situ juga berataan. Lengkap. Nah, dompet segala macam. Nah, itu boleh aja. Kada apa-apa pian mangkat tas itu karena dalamnya di situ macam-macam, ada yang selain dari Quran, boleh aja mangkat itu walaupun belum mandi wajib. Walaupun belum berwudu. Tapi mun khusus tas itu untuk Quran, kada ada yang lain kecuali hanya Quran, menjapai tasnya aja kada boleh mun belum mandi wajib. Sama nang kayak kita tulis Quran di kertas, kayak itu juga menjapai kertasnya aja kada boleh. Kecuali di kertas itu banyak tulisan yang lain. Kita sarambar aja kertasnya ada tulisan ayat Quran, tapi ada juga tulisannya I love you aja. I love you darling. Makan popoyo, makan haliling, ya tulisannya di situ ada. Berarti kan ada tulisan yang lain, nah boleh aja menjapai kertas nih tuh. Nah, itu tata cara baca Quran. Imbah nintu pulang, selain kita sudah suci dari hadas besar hadas kecil, nah jangan sampai muntung kita tuh banajis waktu membaca Quran. Hibak darah, imbah bercabut gigi, jangan baca Quran dulu. Haram hukumnya. Mulut tuh wajib bersih dari najis waktu membaca Quran. Nah, imbah itu pulang membacanya tadi lah, ini yang minimal. Paling kada aja kita.
membacanya tadi jangan sampai Qur'annya di lantai ma'andak. Nah, ini yang minimal nih. Sakurang-kurangnya andak di asuhan. Jangan di lantai. Nah, gelar profesor, master, gelar MA, gelar mandak Quran, Yasin di lantai. Kada beradab lalu. Gimana ke sekolah nih toh? Nah, apabila kita mengandak Quran walaupun sakalimat saja bismillahirrahmanirrahim Quran itu tulisannya bismillahirrahmanirrahim diandak di lantai, itu hukumnya haram. Kita jajak pulang kafir, jadi murtad. Makanya hati-hati pian di undangan-undangan tuh ada bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillahirrahmanirrahim. Kan dibuang udah sampah, itu hati-hati kalau menurut pendapat kaul yang mutamat itu kafir kalau kita sengaja membuang itu. Nah, maka mun anggaran Quran, tulisan-tulisannya ada di kertas-kertas yang ada tak pakai, ambili supaya selamat, kumpulakan di Banam. Itu paling selamat sudah di Banam. Jadi habuk. Lalu tulisannya kada ada lagi. Maka itu rotipul atas ada juga Qurannya, menimbai. Mandak menimbai kada beadab. Orang bahari, orang wah ini madahakan syiriknya, bungul. Ini menghormati, jangan mencium ini jah syirik jah. Janggut panjang, mandak Quran di lantai, belakang ini syirik jah. Makanya mun terlalu pintar pengalih bener pian. Terlalu pintar. Nah, jadi hati-hati mandak Quran waktu membaca. Itu ini minimal bener nih, jangan sampai kita membaca Quran tak tinggi jorong bari tak tinggi pada lintuhut. Hati-hati bener. Termasuk kitab-kitab begitu juga sama. Tertinggi pada lintuhut, mandak. Nah, kalau kita tulisan Quran ditimbai dengan sengaja, apalagi ke tempat sampah, itu lil ihanah, dari menghinakan, fakafara, kafirlah dia. Hati-hati. Kita melihat lalu berjalan, ada tulisan Quran, ada sampah. Nah, sengaja biar aja kada apa-apa aja, fakafara aja, walaupun kita kada membuang. Kenapa? Kada apa-apa aja nya. Itu fakafara juga. Singgahi ambil. Bila kita lihat akan berdosa kita. Nah, jadi apa tadi minimalnya itu membaca Quran tadi, menutup aurat, suci hadas besar hadas kecil, jangan banajis muntong, termasuk anggota tubuh yang lain sebagainya jangan banajis. Nah, imbah ninto. Nah, maandaknya badab di atas lintuhut maandak batajwid. Nah, itu minimal membaca Quran supaya berpahala. Mun maksimalnya maksimalnya bukan yang dalam kitab-kitab yang kayak Anwarul Qudsiyah itu adab-adab membaca Quran, atau dalam kitab Syiarus Salikin gin ada dipadahkan duduknya itu pertama menghadap kiblat. Nah, amun kita yang minimal tadi boleh aja menghadap pasar ada Bapak. Ini menghadap kiblat. Imbah itu pulang duduknya kayak duduk tasahud awal. Basilah aja sudah termasuk kada derajat wilayahnya. Duduk kayak duduk tasawuf awal baca Quran itu. Bertunduk pulang kepala. Nah, teguring sekalinya bertunduk. Nah, bertunduk. Jangan pulingos baca Quran. Nah, ini yang maksimalnya lah. Nah, mungkin kita kata-kata itu kada apa-apa minimal aja tadi yang tadi. Sambil bertunduk, imbah itu pulang mentadabburakan isinya pulang. Nah, memikirkan pemahaman maknanya pulang sambil membaca itu nah. Nah, imbah itu rasa-rasa kita bapandir lawan Allah. Nah, banyak lagi nih ya kalau anunya tangali sedikit nih. Amun kita membaca Quran sambil manguliat, sambil berabah segala macam sambil betungging, nah itu tuh ya tadi itu wilayah hasanat aja sebenarnya. Atau adab-adabnya. Bahkan seandainya kita membaca Quran bersandar aja sudah soal adab. Tapi ini bagi orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bersandar sudah soal adab. Artinya sudah jihad adab. Bersandar. Amun kita kan biasa aja bersandar ya Allah. Nah, lalu di antara
amaliyah Quran yang jangan sampai kita kadata baca hari-hari Nabi memasani. Ini Nabi memasani. Buka pian kitab Al-Adhkar. Buka kitab-kitab, banyak kitab-kitabnya Nabi masani. Jangan Nabi baca hari-hari, jangan sampai kadata baca. Yang di luar sembahyang kah? Dalam sembahyang kah? 3 surah. Pertama surah Qul Huwallahu Ahad, jangan kada ingat. Yang kedua surah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Yang ketiga surah An-Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. 3 surah ninto jimatnya orang bahari mulai zaman Nabi sampai zaman kita wayah ini. Nah, kita wayah ini nah menyepelekan. Betul surah kananakan ya. Kada gaul lah, lu cuma baca itu aja. Baca surah dalam sembahyang aja supan. Kada akun. Kita sembahyang maghrib surahnya Al-Falaq An-Nas supan aja. Bahkan aku kan orang sangka sepeler kan aja. Itu tuh surah kananakan ya. Nah, apa surah kananakan itu? Kita wah ini kayak ketujuh benar membaca ayat Quran tuh imbas tentang Fatihah yang jarang-jarang didengar orang. Mengambil surah Al-Baqarah misalnya, mengambil surah Ali Imran misalnya, mengambil di surah Al-Maidah, mengambil di surah macam-macam yang kira-kira orang jarang mendengar. Supaya apa? Supaya yang mendengar ini menyangka kita hafal Quran dan hafal tafsirnya dan hafal seluruh kitab yang turun dari langit. Nah, itu naranya riya. Orang bahari dalam kitab Syiarus Salikin dipadakan yang laki ini hafal Quran dan hari-hari sidin mana matakan Quran. Asal lama 40 tahun yang bini kada tahu, yang sabantal saluwak sadahak seliur itu kada tahu. Saking menyembunyikan non amal. Ada kita hanyar hafal Quran yang juz aman itu mungkin sepertiganya sudah sapalang karayaan tahu. Kenapa? Umpat pertandingan. Salah kan pertandingan? Boleh aja. Cuma kalau kita menghafal Quran niatnya untuk umpat pertandingan, haram hukumnya. Karena Quran jangan diulah di pertandingan kayak itu. Kalau niatnya semata-mata untuk bertanding, haram hukumnya. Buka kitab Syiarus Salikin, adab membaca Quran. Bahkan Nabi memadahkan karena di akhir zaman banyak orang yang munafik itu kalangan penghafal Quran. Nabi memadahin kayak itu. Jadi hati-hati. Kenapa? Niatnya salah. Padahal menghafal Quran itu bagus. Mempelajari Quran belago itu bagus. Nabi ketujuh. Tapi gara-gara niatnya salah. Lalu jadi rusak. Nah, wah ini pian orang hampir jarang benar. Tak pengaruh bubuhan orang sebelah manakah? Jarang benar membaca surah nih tuh satuntungnya. Jadi imbah tuntung Fatihah tuh baca surah satuntungnya. Itu yang disunahkan bukan membaca ayat, membaca surah. Surah satuntungnya walaupun pendek tapi tuntung itu abdal. Kenapa kita membaca ayat saja kada abdal? Karena kada tuntung kisahnya. Kalau sasurahan tuntung kisahnya. Misal kita membaca ayat biasa aja misalnya. Baca ayat. Mau ketujuh malaikat mendengari suara pian bagus pulang. Oh, sakalinya Allahu Akbar aja. Haunya malaikat. Langsung rukuk. Maka belum tuntung kisahnya. Nah, kenapa belum tuntung kisah kita langsung rukuk? Pertama, memang kita kada hafal lanjutannya. Yang kedua nih, kalawasan mau dibaca terus. Kasihan kaya di belakang. Ibarat pian hafal juga surah Al-Baqarah setuntungnya. Lucut kada? Lucut. Nah, mun handak yang panjang itu kita seorangan di rumah. Ya kalau nah, jadi malaikat dia mendekat asik mendengarkan sekali Allahu Akbar aja tahajutan. Kenapa nih aja? Kasetnya suwak aja. Timbul langsung Allahu Akbar. Nah, makanya di dalam kitab kadusa kitab yang gana-gana buka kitab Mabadi Ilmu Fikih aja nah, kitab yang sederhana yang bahasa Melayu yang handap halus kitabnya bertulis di sunnah membaca satu surah bukan ayat. Ini ingat akan ini. Nah, wah ini sudah hampir jarang terjadi kayak bila di masjid sana ayat dibacanya. Maka jarang didengarkan. Orang kada hafal Quran. Orang bahari surah
Nah, maka surah yang paling bagus jar Nabi yang jangan sampai kada dibaca tuh baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, surah Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, biar handap tapi mahing. Ayo. 4 bini biar handap tapi mahing. Menyerah ke 4-nya. Biar ganang hanya biar tetamu. Ya. Nah. Jar Nabi, barang siapa membaca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baisukan. Kamarian kayak itu pulang, yakfika min kulli syai'in. Mencukupkan akan engkau dari sesuatu yang kau takutkan. Kita takutan apa? Banyak yang kita takutkan dalam hidupnya nih. Takutan gak ada duit. Dicukupkan Tuhan dengan duit yang banyak. Takutan garing, takutan disarang corona, takutan disasah corona, dipelihara Allah dari acil corona. Nah, takutan macam-macam takutan dari perampok, takutan bangkrut, dicukupkan dari segala ketakutan. Handak guring, jangan kada ingat membaca Qul huwallah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, mati syahid, Nabi memadahi. Oh sekalinya becungul kada jadi mati, hidup aja orangnya, maka bangun 2 ikung pulang, bangun. Nah maka dalam keadaan maghfuran lahu, dosanya diampuni. Jadi bila mati syahid, kada mati dosa diampuni. Bila membaca Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas hendak guring. Yang tadi itu kan yang yakfika min kulli syai'in tadi pagi sore. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad membuat Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dalam wirdul latif pamulaan andaknya. Karena itu utama benar. Habib Abdullah Al-Haddad tahu ya pian apa? Saya tamu lo. Nah, masuk ke rumah, datang di pasaran misalnya masuk ke rumah. Nah, apa yang pamulaan dibaca di antara surah yang Nabi suruh dibaca adalah pertama ayat kursi. Yang kedua Qul huwallah. Sekali minimal, 3 kali nahab. Al-Falaq, An-Nas. Itu jadi ayat kursi, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Maka jan Nabi rumah nintu kada mau bakaringan dari rezeki. Rezekinya lancar terus di rumah nintu. Buknya bakal limpatan aja kita. Arti bakal limpahan tuh kau bari-bari. Sederhana benar stomatnya sambil duduk sambil masuk. Nah, mun ada orangnya di rumah assalamualaikum, mun kada ada orangnya assalamualaikum wa ali ibadillahi sholihin, boleh juga kayak itu. Kada aja assalamualaikum aja. Nah berarti malaikatnya hutangnya nak. Assalamualaikum orangnya kada ada, waalaikumsalam aja malaikat. Ya karena orangnya kada ada, yang bagusnya tuh assalamualaikum wa ali ibadillahi sholihin misalnya, mun orangnya kada ada. Imbang itu sambil masuk ke rumah tadi, sambil pian mandak tas, segala macam, sambil berdiri baca ya kursi sekali. Maka kada ada hantunya di rumah situ. Bukan buah hantu. Nah, baca pulang Qul huwallah sekali minimal, mungkawa 3 kali. Nah, maka para jakian di rumah nintu. Baca pulang Al-Falaq, An-Nas, dipelihara oleh Allah dari mara bahaya dan musibah di rumah nintu. Nyamannya. Kenapa kada baca? Memang kada tahu juga. Nah sekarang tahu ya kalau mau sudah tahu tuh kawan ini lontin sangat benar panas. Membaca Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan dalam kitab Sa'adatud Darain dipadahkan di akhir-akhir kitab, pengarang kitab menukil perkataan Syekh Abu Hasan Sajili dipadahkan Jasidin, barang siapa hendak urusan dunianya lancar rezekinya, aman dari mara bahaya dan disihatkan oleh Allah Ta'ala, rancaki membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu ujar Syekh Abu Hasan As-Sajili, seorang wali kutub. Nah, jadi Al-Falaq, An-Nas. Makanya ulun tuh rajin bila disuruh jadi imam sembahyang, jangan salahkan ulun lah. Ulun surahnya kada keluar dari Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, apa alasannya? Pertama yang tadi. Yang kedua, itu aja ulun hafal. Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua. Dipadahkan muha Al-Falaq kata sarah orangnya juga. Ini tujuh muha Al-Falaq aja.
Apa al-falak terus dia. Nya bahari pin ada yang bagalar tuan guru kulho. Ada bahari bagalar tuan guru kulho. Kenapa? Sebab surah sini kul huwallah tar mulai bahari, mulai lagi belum kawin sampai bercucu kulhu aja terus. Jadi orang menyambat acil kulhu. Nah, tapi matinya bakal ramat. Nah, kulhu aja. Tapi mati bakal ramat orang. Nah, ini tuh. Sedikit lagi namanya semuanya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa unsitu la'allakum turhamun. Manipin hafal bener nih. Yang pengguringan gen hafal. Karena rancak mendengar setiap hari Jumat. Ya kalau artinya dan apabila dibacakan Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi membaca Quran kita mendengar, orang membaca Quran kita mendengar. Kita disuruh napa aja sini dengarkanlah baik-baik. Dengarkan. Jangan berucau. Termasuk juga orang azan. Kada boleh kita berpandiran. Di masjid, kita di masjid, orang azan di masjid, kita berpandiran, haram hukumnya. Boleh kita berpandiran, kita tuh di rumah. Kada berada satu tempat dengan muadzinnya. Boleh aja berpandiran pian. Tapi itu pun makruh juga sebenarnya. Nah, kecuali aja pekerjaan kita pekerjaan kebaikan juga. Misalnya kayak ini. Di sini orang belajaran mbah maghrib, tapi belum azan isya. Kita taruh saja dulu lah jauh gurunya. Oke bos, yang lainnya kan. Nah taruh. Akhirnya masjid sebelah sana orang azan, kedengaran kita. Nah kita boleh kada menyahut dan boleh kita tetap melanjutkan karena kebaikan juga kita. Kada apa-apa nih tuh. Kada masalah. Kenapa? Pertama, karena kada satu tempat. Itu alasannya kada satu tempat. Nah beda kalau satu tempat. Kalau satu tempat, satu wilayah rina. Seluruh kegiatan wajib konsentrasinya berpindah kepada menyahut azan. Nah, sama kayak Quran ini. Bila ada orang mendengar Quran, kita dengari. Ada yang hukumnya wajib mendengari. Ketika khatib berkhutbah membaca Quran, kita wajib mendengar itu. Bila kita kada mendengari berdosa. Dan wajibnya itu 40 hikung. Bila kurang dari 40 hikung yang mendengar, 40 orangnya kan 100 nih jemaahnya. 50 guring. Nah, kada mendengar sudah guring. Sisa 50. Yang 50 sisa tuh 20 hikung kanan-kanan aja, belum balik berakal. 30 aja sisa lagi. 30 nih. 30 hikung ini pulang. Kan sudah kada memenuhi syarat nih. Seikung yang 10 ini papandiran. Oh dihiga membahas hatib. Hatib itu dapat jabat mata pinam ciling-ciling nih aja. Memandir hatib sekalinya. 20 aja yang mendengari. Ada sah Jumatnya. Menurut Imam Syafi'i. Nah. Jadi bila orang ada membaca Quran, kita mendengari. Dan perhatikanlah ya Allah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Jadi mendengari aja dapat rahmat. Termasuk orang yang kaya membaca juga. Pian baca Quran, udah mendengar. Pian dapat pahala, udah dapat pahala. Pian dapat rahmat, udah dapat rahmat. Nah, itu sering Nabi menggawin kayak itu. Nabi, ada sahabat Nabi yang bagus suaranya. Baca aja Nabi Quran, aku mendengari. Nah, Nabi ketujuan kayak itu. Nah, mendengari aja kita. Amun kita pang membaca seorang, kita mendengari, double pahalanya. Pahala membaca, pahala mendengari. Nah, cuma dengan catatan, jangan sampai mengganggu orang. Ya kalau baca Quran tengah malam jam 2, bermikrofon pulang sekalinya. Tes ya. Maaflah wallahi gemahiga aku mencoba mikrofon baru. Oh, lalu pian ayat baca Quran tengah malam jam 2. Sabaratan orang kampung menyangka pian orang gila. Nah, menyangka orang gila. Sebab kita malah lain. Jadi sederhana aja, ingin kita mendengar aja. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم